Seperti yang kita lihat bahwa adanya makan bergizi gratis. Apakah itu bisa dikatakan bahwa sangat membantu masyarakat? Tentu saja tidak. Kita bisa melihat bahwa dengan adanya MBG, pendidikan dikesampingkan, kesehatan dikesampingkan. Kita perlu memperlihatkan bahwa pendidikan adalah nomor satu, kesehatan pun adalah nomor satu. Seperti yang beliau telah katakan seperti di saat kampanyenya, beliau akan mendahulukan pendidikan dan juga kesehatan. Apakah kata-kata tersebut hanyalah omdo doang? Kita perlu pembuktian, bukan cuma sekedar omongan kosong. Kita ini masyarakat tidak dapat dibodohi. Walaupun umur beliau sangatlah tua, tapi cara berpikir beliau sangatlah rendah. Maka dari itu untuk kalian yang turun ke jalan, untuk kalian yang rindu kebenaran, sambut semangat saya, salam cinta, salam juang, sebab karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, Kawan-kawan sekalian, mendengarlah dengan mata berbelas kasih, mendengarlah dengan telinga toleransi, berbicara dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan pernah harap keadilan akan datang. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, yang sudah membunuh rakyatnya sendiri, rakyatnya dieksploitasi, dipaksa kerja, dipaksa bertani, namun tidak pernah mendapatkan keadilan yang selayaknya. Betul atau betul kawan-kawan sekalian? Itu artinya pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia tidak memahami konsep Pancasila, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak diterapkan, kawan-kawan sekalian. Kita bisa melihat Inpres nomor 1 tahun 2025. Bagaimana efisiensi anggaran itu menyebabkan para pekerja itu dirumahkan, kawan-kawan sekalian, demi hanya untuk kebijakan-kebijakan ambisi, yaitu makan siang gratis, yaitu makan siang bergizi gratis, kawan-kawan sekalian. Betul atau betul, kawan-kawan? Katakan dulu, kawan-kawan. Itulah potret pemerintah kita, di mana efisiensi itu digunakan untuk program-program ambisius. Kita bisa melihat di mana koalisi-koalisi diisi oleh partai-partai yang katanya representasi suara rakyat. Tapi pada akhirnya kementerian-kementerian dipergemuk, koalisi-koalisi dipergemuk, sampai pada akhirnya kita dianggap oleh sebagai orang-orang yang mengkritik, yang berkomentar adalah orang-orang minoritas. Kita hanya dianggap orang minoritas, kawan-kawan. Kebijakan yang lahir hari ini, ya, kita kritik, kita komentari. Ada teori di mana pembungkaman itu ada namanya spiral of silence, kawan-kawan sekalian. Jadi pemerintah kita sedang menerapkan hal itu. Kita bisa lihat ketika kebijakan itu muncul, ketika kita mengkritik, ketika kita mengkomentari, apa kata dia? Dasmu katanya. Apa kata dia? Katanya kita adalah pihak yang kalah, kawan-kawan sekalian. Boleh, bapak-bapak pemerintah, boleh bapak-bapak kepolisian, silakan dicek. Silakan diambil random sampling. Apakah kita ada orang-orang yang kalah? Mungkin ada teman-teman sini ada yang dulu memilih Pak Prabowo, dulu mungkin ada teman-teman di sini ada yang memilih Pak Ganjar, dulu ada yang mungkin ada yang memilih Pak Anies. Kita bergabung di sini untuk mengomentari pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang saat ini dari setiap sektoralnya bermasalah, kawan-kawan sekalian. Semangat, kawan-kawan. Maka dari itu kami dari berbagai lapisan di penjuru Indonesia, dari Depok, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Bogor, sampai Mataram, kawan-kawan sekalian, datang ke sini untuk meminta keadilan setegak-tegaknya, kawan-kawan sekalian. Betul atau betul, kawan-kawan? Kawan-kawan sekalian, kita bisa lihat permasalahan-permasalahan yang lahir hari ini itu tidak pro terhadap kita, kawan-kawan sekalian. Bagaimana para pekerja hari ini
di PHK. Bagaimana para petani hari ini? Bagaimana para nelayan hari ini? Bagaimana para dosen hari ini? Bagaimana para mahasiswa hari ini? Seluruh hak-haknya terancam karena satu kebijakan yang dimana itu adalah program-program ambisius. Hanya untuk satu program, kawan-kawan sekalian. Seluruh sektoral di efisiensi, seluruh sektoral dipangkas anggarannya. Hanya untuk satu program ambisius. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah no viral no justice. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan, kawan-kawan sekalian. Kita bisa lihat bagaimana kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi 300 triliun kemarin, teman-teman tahu? Kasus pagar laut kemarin tahu? Kasus gas LPG kemarin tahu? Baru keluar tindakan, baru keluar keputusan ketika sudah viral. Itu artinya di negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada keadilan, tidak ada justice kalau tidak viral, kawan-kawan sekalian. Betul atau betul, kawan-kawan sekalian? Itu artinya pemerintah itu tidak mengerti bagaimana aspirasi kita. Mungkin kalau kita tidak seramai ini mereka tidak peduli. Mungkin kalau kita tidak ada bentuk perlawanan mereka tidak peduli, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kebenaran datangnya hanya dari Tuhan. Kesalahan hanya datang dari Pak Prabowo dan kroni-kroni yang bangsat itu. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Dan untuk para rahim-rahim peradaban yang melahirkan putra-putri bangsa, hidup perempuan Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sebuah orasi yang akan disampaikan oleh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Di sini kami berkumpul untuk menyuarakan aspirasi dari seluruh masyarakat, dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Tanpa kenal kita adalah Jawa, kita adalah Papua, kita adalah Sulawesi, dan juga Kalimantan maupun Aceh dan NTT. Baik teman-teman sekalian, di sini kita tahu sangat banyak keluhan yang diberikan oleh masyarakat maupun mahasiswa. Kita mengetahui adanya 13 tuntutan dalam waktu kerja Prabowo ini hanya 100 hari. Bagaimana jika beliau lanjut dan berbuat segala macam tuntutan lainnya? Di 100 hari kerja beliau sudah memberikan kita 13 tuntutan. Apakah kita mahasiswa akan selalu diam? Ataukah kita harus melawan? Apakah teman-teman setuju bahwa kita harus melawan? Apakah teman-teman? Baik teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat bahwa adanya makan bergizi gratis. Apakah itu bisa dikatakan bahwa sangat membantu masyarakat? Tentu saja tidak. Kita bisa melihat bahwa dengan adanya MBG, pendidikan dikesampingkan, kesehatan dikesampingkan. Kita perlu memperlihatkan bahwa pendidikan adalah nomor satu, kesehatan pun adalah nomor satu. Seperti yang beliau telah katakan seperti di saat kampanyenya, beliau akan mendahulukan pendidikan dan juga kesehatan. Apakah kata-kata tersebut hanyalah omdo doang? Kita perlu pembuktian, bukan cuma sekedar omongan kosong. Kita ini masyarakat tidak gampang dibodohi. Walaupun umur beliau sangatlah tua, tapi cara berpikir beliau sangatlah rendah. Kita masyarakat Indonesia perlu perlawanan, guys. Tidak perlu kita diam seperti ini. Mari bersama-sama menyuarakan suara rakyat. Mari kita minta kepada Pak Prabowo untuk memperhatikan bahwa pendidikan dan juga kesehatan adalah hal yang mutlak dan harus diperhatikan untuk Indonesia. Teman-temanku sekalian, mari kita bersama-sama melawan, berjuang, tidak hanya diam. Kami seluruh kampus-kampus bersama-sama sangat mengharapkan bahwa keputusan dari Pak Prabowo dan juga jajarannya bisa menjadi pertimbangan bahwa apa yang beliau akhir-akhir ini katakan sangatlah tidak efisien buat teman-teman semua. Kita perlu memperhatikan bahwa semua seperti pendidikan, kesehatan harus dinomorsatukan. Kita butuh semua itu. Kita tidak boleh diam, teman-teman. Kita harus melawan. Hidup mahasiswa!
kita lanjutkan kawan-kawan. Mendengar orasi dari kawan-kawan dari UBK Universitas Bung Karno. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari sampaikan orasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan seperjuangan sekalian, karena pada kesempatan kali ini kawan-kawan sekalian masih